Halo semuanya, kaum mukmin di seluruh dunia. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Beriman kepada qada dan qadar itulah hal yang terbesar, level yang tertinggi, dan tawakal yang harus dimiliki oleh seorang mukmin. Tawakal dan takwa itulah level yang tertinggi dari kaum mukmin. Kenapa? Seperti hari ini, my soulmate, pasangan aku tidak memperbolehkan aku untuk kesini untuk pergi jauh-jauh. Tapi di sini ternyata ada kebaikan yang harus kulakukan. Demi apa? Sebenarnya hal sepele tapi luar biasa ya. Doanya menembus hijab. Apa sayang? Jangan berantem. Tuh, aku sudah ditunggu sama mereka. Apa sayang? Tak dulu, jangan berantem. Nanti dicubitin sama Umi. Tuh kan. Sayang tapi dicubit. Nih. Tuh, lihat tuh. Tadinya aku tidak kesini, tapi ternyata pengawal ini udah nungguin di situ. Tuh. ARC Tim TV1. Nih. Dan semua ya, Pak Presiden Emir Qatar, mudah-mudahan beliau sehat walafiat. Bersama sepupunya. Sepupunya ada. Jadi intinya aku tidak diperbolehkan jauh dari Padepokan ya, tapi di sini sudah menunggu, sengaja, seperti kesengajaan dia menunggu kebaikan dari tanganku, for my hand. Apa yang kalian anggap sepele luar biasa, jangan salah, doa kucing itu menembus hijab, tidak terhalang, menembus aras, tidak terhijabi. Itu doa kucing, tangisan kucing luar biasa, menembus aras. Itu yang kurasakan, semua yang ku peroleh doa dari mereka. Ya salah ya. Makanya kan doa kucing itu, Nabi Muhammad itu sangat menyayangi kucing-kucing, mau jenis kucing apapun, Persia, apalagi ya, kucing-kucing liar, kucing-kucing apa lagi, pokoknya semua jenis kucing lah disayang oleh Nabi Muhammad. Karena apa? Doanya menembus aras. Semua yang kuperoleh, keberhasilan yang kuperoleh, doa-doa yang terkabul, terus apa ya namanya, keberhasilan dari keluargaku, terutama dari semua prestasi anak-anakku, semuanya itu adalah doa dari mereka tuh. Kamu sengaja ya nunggu aku, ternyata kalian mengetahui bahwa sore ini aku akan kesini, sayang nih. Nah, nih. Kalau ada kucing aku yang sakit, tumbuhnya banyak di mana-mana menantikan aku. Sampai rezekinya dari mana lagi aku harus dapat uang, karena ini di luar budget. Dari uang masak ya, ini ternyata ada rezekinya. Jadi intinya apa yang ingin ku sampaikan, berhubungan dengan apa yang terjadi, aku akan memberikan liputan dulu ya, liputan santuy. Di sini di daerah Trida sore ini tanggal 3 Juli hari Jumat. Jangan berdoa dulu kiamat ya. Mereka butuh makan, butuh hidup tuh. Jangan berdoa dulu kiamat. Intinya keadaan di sini suhunya masih normal. Alhamdulillah ya. Kalau terasa panas sih iya, tapi masih normal. Nah, sekarang ini keadaan aman gak aman harus kita protek batiniah kita terasa tentram aja. Apa yang menentramkan? Kebaikan. Betapa besarnya kebaikan meskipun sebesar biji sawi untuk pada akhir zaman ini. Aku akan menerangkannya. Pemanasan suhu global warming. Sekarang ini berhubungan dengan segi religi keagamaan, hal-hal gaib. Ini apa ya? Di sini tuh lain lagi ceritanya. Di sini tuh apa ya?
untuk menurunkan suhu tubuh bumi nggak mungkin ditem kan. Jadi di sini solusinya apa? Perbanyak amal baik, budi baik, terutama ke makhluk-makhluk alam. Jangan pernah disakiti makhluk alam, apalagi dilibatkan politik. Kucing jangan dilibatkan politik, karena kucing ini, doa kucing menembus aras. Tidak kalian bisa hidup ini karena mereka, doa-doa mereka. Dan benar-benar bukan hanya kucing aja ya, tapi kebaikan kita kepada makhluk lain, seperti ada anjing kasih minum, ada hewan lain yang haus, yang lapar kasih minum, terutama yang berhubungan dengan alam, makhluk-makhluk alam. Di sini kita sebagai manusia kita lalai, lupa bahwa ada makhluk ciptaan Allah yang lainnya, tumbuhan, hewan. Kalau kucing itu kan kesayangan Nabi Muhammad. Nah di sini di akhir zaman ini kenapa niaga ya, mohon maaf, niaga dilancarkan ke Korea, Chinese, karena mereka itu jiwa kemanusiaan luar biasa tuh. Chinese, Korea tuh luar biasa tuh. Kalau aku sempat lihat orang yang Chinese bener-bener bentuk kepeduliannya tinggi banget ke kucing-kucing liar tuh. Sengaja mereka itu kalau nggak salah aku juga mendengar berita bahwa ada suku-suku Chinese itu rajin memberikan makan kucing liar tuh. Di luar, maksudnya kucing liar di luar rumah, bukan yang di dalam rumah. Kalau di dalam rumah udah jelas, maksudnya mereka sengaja menabur makanan di pinggir jalan. Orang-orang Chinese tuh makanya hebat. Kalau akhir zaman ini menjelang periode kiamat, mereka top bergotop kebaikannya mengalahkan kita sebagai kaum mukmin. Kalah kita mah. Mereka tuh, karena mereka tuh tahu di akhir zaman ini benar-benar kita akan dihadapkan dan problema suhu yang luar biasa global. Itu dari mereka itu kebaikan yang besar. Aku kan sudah berulang kali, kita harus banyak melakukan kebaikan yang besar luar biasa, karena akan ada musibah bencana alam yang benar besar juga. Itu ya. Jadi salah satu antisipasi buat mudah-mudahan ya buat menurunkan suhu bumi, perbanyak amal baik, budi baik, terutama ke makhluk-makhluk alam. Karena suhu timbul karena dari makhluk-makhluk, maksudnya dari benda-benda alam yang Allah ciptakan, dari matahari, terus dari bumi juga jadi ikutan kering. Pokoknya perbanyak amal baik, budi baik kepada yang alam. Bukan kalau kedua pak, anak yatim, lansia yang tidak mampu, itu udah biasa ya. Tapi perbanyak amal baik kepada makhluk Allah yang kita abaikan. Kita abai bahwa di dunia ini ada makhluk lain ciptaan Allah yang kita pikirkan keperluan kita, ambisi kita, obsesi kita. Kita lupa bahkan dengan ambisi itu banyak makhluk-makhluk yang tidak berdaya yang menjadi korban, terutama peperangan. Mohon maaf ya, di sini tuh aku ini menyayangi kalian rahmatal alamin, paham dimana aku menyayangi teman-teman yang Nasrani, Hindu, Buddha. Dulu indah banget ya, tapi akhir zaman ini karena sesuatu hal jadinya semrawut. Kasihan ya, jadinya be a teladan sebagai kaum mukmin ya. Az-mu'min, true mukmin, memberikan teladan yang bagus, baik bagi kaum mukmin. Jadi salah satu hal yang harus kita lakukan, mudah-mudahan ya, alam bisa diajak, manusia bisa diajak nego nggak? Alam bisa diajak nego? Enggak, tidak bisa. Alam itu tidak bisa diajak nego. Manusia bisa diajak nego, tapi alam tidak bisa. Tapi selama ada yang baik, orang yang baik seperti begini, Ibu Ratu Kidul, diajak nego, bisa nggak? Tidak bisa. Bisanya itu dengan kebaikan. Kok kamu baik sih, kok kamu penyayang sih, Ibu Ratu Kidul. Makanya jangan tsunami. Umi bisa ngomong begitu sih. Pokoknya intinya dari segi kebaikan. Ada pak, tadi mau ditanamin kurma, tapi ya udah deh, kata sayang daripada ini nggak ada air masalahnya, kasihan terbatas airnya. Nah intinya seperti itu. Jadi intinya banyakkan amal baik dan budi baik. Jadi aku juga sedang membenahi ini, karena setiap hari tanaman harus benar-benar disiram, benar-benar dikasih kehidupan.
Gitu intinya apa ya, ya itulah, mudah-mudahan step by step, langkah demi langkah bisa meringankan masalah yang sedang terjadi sekarang. Suhu bumi yang mendidih, suhu buminya, belum lagi unsur api. Sok coba siapa yang mau menghadapi permasalahan akhir zaman ini. Sulit ketika iblis sudah menguasai bumi ini, seperti apa jadinya. Perbanyak amal baik, budi baik, dan begini, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, la haula wala quwata illa billah, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Selamatkanlah kami ya Allah di dunia dan di akhirat. Itu sudah ya. Lah, kamu mau ngapain? Sini lagi. Sini sayang, sini. Ayo sini. Mau mam lagi nggak? Ya udah, di sisihin makanan aja, tapi jangan di dalam. Tuh. Jadi itu yang ingin ku sampaikan ya sore hari ini. Jadi forgive me my husband. Sebenarnya begini ya, selama pasangan kita bertujuan baik dan benar, maka seorang suami, pasangan hidup harus didukung. Di sini kan ada doa, selama istri aku di luar melakukan banyak hal baik, budi baik, amal baik untuk kepentingan umum publik bahkan lingkungan, oke, harus dukung. Ya, jadi intinya di situ. Bukan berarti kamu kok tidak menuruti perintah suami, diam di rumah, karena kita harus banyak melakukan kebaikan, karena ada hal-hal besar yang terjadi di luar sana, di permukaan bumi ini, dan aku sedang berjuang demi kehidupan ke depan generasi muda di Indonesia maupun di luar negeri umumnya ya. Kamu kesini, dah ikut paham lagi, sok pada kesini, biasanya banyak. Kamu kesini sayang, kamu kesini. Jadi itulah yang ingin aku sampaikan ya sore ini. Do all the best, everything what can I do for all thing around us, around you. Apa yang ingin kita lakukan, lakukanlah banyak kebaikan ya, apapun hal itu, terutama ke makhluk alam. Itu berebut aku kayaknya. Come here please. Tuh, berarti di sini sama kayak di sana, suka rebutan, karena rebutan perhatian aku. Kucing-kucing sana. Udah sayang ya, nanti makanannya bagi dua. Buat yang sana ya, buat yang saung. Mari come on. Halo semuanya, aku teruskan kembali ya. Aku sudah sampai sini nih, SMK Suko ya, Blok SMK. Di sini rawan apa ya? Kalau dibilang mah gerantilan tangannya. Jadi dulu sempet yang pada berjualan di sini tuh, di sini kan ada yang jualan geprek nih di sini. Jadi pada diambilin lampu neon, diambilin lampunya. Si lampunya kayak gini diambilin. Makanya aku pasang kecil. Jadi lampunya itu diambilin. Kayak iseng gitu ya. Dulu yang di sini pada cerita lampunya diambilin. Jadi di sini memang percabangan apa ya, kalau dibilang mah percabangan rawan lah ya, rawan lah intinya. Tapi di sana juga nggak kalah ya. Di sana kekuatan yang persimpangan Ajikro itu, persimpangan itu kekuatan, seperti ada kekuatan Ya'juj Ma'juj di situ, besar sekali di situ ya. Jadi intinya perbanyak amal baik kepada apa di situ. Udah otomatis kalau aku beli pakanan kucing di pinggir jalan persimpangan ini nih, Hebras, pada ngumpul di situ karena di situ kekuatan Ya'juj Ma'juj besar. Makanya sekarang we are in era Dajjal plus Ya'juj Ma'juj power, bukan makhluknya kan nggak kelihatan, power. Jadi perbanyak amal baik ke makhluk-makhluk yang tidak berdaya, kucing, tumbuhan, hewan. Makanya aku pun tadi kan karena masalah water, air, jadi tidak bisa menanam di sini, bisa
bisa menyiram tanaman yang kutanam. Jadi aku juga banyak menolong tanaman yang terbengkalai gitu, yang sekiranya kasihan gitu. Tapi kalau keadaannya tidak memungkinkan, aduh, aku kasih ke yang lain. Sepertinya ada yang ikut-ikut aku juga. Kalau aku ngomong A, dia ikut ado-ado. Makanya jangan ikutin aku. Jadi batinnya itu ikutin aku tuh, ado-ado katanya gitu. Nah, jadi intinya mah aku makan free, nggak boleh diikutin secara batinnya. Yo, orang si Abah juga lagi fokus. Jadi intinya apa ya? Jadi di sini rawan. Nih, makanya kan bawaannya aku tuh Pak Ridwan Kamil. Kok Pak Ridwan Kamil? Aicep kan udah lama aku nggak nyapa Pak Ridwan. Pak Ridwan kalau ke Bandung apa ya? Emang mau nggak bisa ketemu sama Pak Ridwan, bukan orang penting. Aicep juga orang penting tuh, keluarga besarku itu. Bukan apa ya? Yang aneh-aneh tuh. Ya, itu mah keluarga besarku, sepupu kakak. Aicep itu aku kakak sepupunya Aicep. Kalau Pak Ridwan itu keluarga besar dari di Roslinda, Haji Roslinda, dari Tante Lucy Nuriani tuh di Buah Batu. Barijeng aku belum pernah ke sono lagi, belum sempet. Kalau di Pancoran sering aku main, bukan sering ya, sekali dua kali waktu si DR1 nya kerja di Mandiri Pancoran. Kemarin lewat Pancoran, ya nggak ada Tante Lucy-nya sama Om Erwan. Ya udah deh, kita lurus aja deh, gitu ya Pak Ridwan. Jadinya aku nggak sempet mampir ke, orang nggak ada di Pancoran, udah pindah ke Bandung. Tuh sekarang eranya Yajud Majud. Jadi banyaknya orang yang tadi tidak niat jahat, jadi niat jahat gitu. Misalkan dia jalan, jadi niat jahat gitu ya, mendadak pikirannya mendadak tuh. Jadi yang tidak mau kepikiran, tidak mau menguasai, misalkan nih bawahan, kok aku jadi pengen menguasai yang punya atasan, hati-hati. Akhir zaman tuh emang nyeleneh, pikirannya tuh mendadak, kayak mendadak punya pikiran gitu. Itu dia juga episode tadinya baik, kenapa jadi begitu ya, jadi aneh, ngeri ya. Jadi makanya kalau kita punya kelapa jangan dipakai sesaji ya, dimakan buat kesehatan. Tuh sesaji tuh, sesaji bukan. Itu sesaji tuh bukan, tuh sesaji tuh kata siapa, ini es kelapa. Jadi intinya itu ya, jadi intinya timbal apa ya sekarang itu, apa ya, kalau yang dibilang mah orang yang tadinya mendukung kita bisa berbalik sekarang tuh. Makanya Allah menggolongkan orang berdasarkan golongannya, yang satu frekuensi, satu akidah, yang murni bertumpu ke Al-Quran Karim. Itu karena lidah bersilat lidah, silat. Ya, bisa bersilat lidah, bisa nggak bersilat lidah, tapi kebenaran adalah kebenaran. Berarti dunia ini masih ada karena masih ada orang-orang yang benar dan lurus. Ya, itu banyak amal baik. Biasanya kucing-kucing udah pada ngumpul di sini kalau pagi-pagi, sekarang udah sore. Jadi intinya seperti itu ya. Jadi kehati-hatian dalam memilih. Teman-teman boleh banyak, tapi untuk satu frekuensi dengan hati kita benar-benar harus memilah-milih ya. Satu apa ya, intinya satu akidah, satu level hatinya, bukan level hartanya. Hatinya tuh sama nggak? Tawadu gak? Apa tuh tawadu? Ini mah es kelapa atuh Jang, tuh es kelapa. Ada si Ujang kayaknya ya. Si Ujang mah begitu. Ini kelapa untuk membersihkan bekas kemarin aku ispa. Jadi aku jajan es kelapa, jajan, udah yang jajan, jajan. Jadi itulah ya, sekarang ini kalau mau ingin cepat kiamat, lakukan apa yang Anda pikirkan, lakukan, do it semuanya. Allah itu mempersilahkan, silakan lakukan. Tetapi kalau Anda ingin hidup ini masih agak lama, kasihan anaknya ke depan, pending dulu itu semua.
Ya, kalau aku mah begitu aja. Harusnya jadi wasit ya kalau kesebelasan sepak bola. Kalau enggak ini kan aku udah jadi tim penasehat Hafiz Ahmed Raza Qadri itu jadi wasit. Sudah gitu aja yang ingin gue sampaikan ya. Semoga semuanya tetap dilapangkan rezeki ya, yang toko-toko apa Midi, Indomaret, Oshep, kasihan tuh kalau udah ada pemadaman lampu, kasihan mereka tutup, kasihan banget ya. Dan lumayan ya, setengah jam tutup, lumayan. Apalagi kalau berjam-jam, yang rugi siapa? Ya, jadi intinya seperti itu, berpikir lebih jauh. Ya, kasihan itu paham rahmatul alamin. Sekarang aku ngelihat ada Family Mart. Nanti aku akan login Family Mart ya, tapi belum selesai kan, dia lagi dirangkai keindahannya. Tuh, aku masih senang melihat keindahan pembangunan gitu ya. Family Mart barusan tuh. Jadi pengganti Serba 35 kalau nggak salah. Serba 35 yang biasa aku beliin, Serba 35. Jadi intinya dia apa ya? Intinya kita itu harus tetap istiqomah. Apapun kata orang, Allah mah tidak akan pernah tidur. Allah melihat mana yang benar dan salah. Udah dulu ya. Aku mau ngobrol-ngobrol sama yang punya ruko ya.